Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Puji Agus Wijaya dan Ahmad Setiawan. Di sini saya akan membahas materi 1. Pengertian integral. 2. Rumus dasar materi integral. 3. Jenis dan sifat integral. Jadi jenis dan sifat integral itu ada 1. Integral tentu, 2. Integral tak tentu, 3. Integral pecahan, yang keempat integral eksponensial, 5. Integral substitusi, yang terakhir integral parsial. Materi yang keempat tabel materi integral. Langsung saja saya bacakan 1, yaitu pengertian integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebaikan inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut ada 2 hal yang dilakukan dalam integral sehingga dikategorikan menjadi 2 jenis integral. Pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu. Kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu disebut integral tentu. Yang kedua, rumus dasar materi integral. Integral dibagi menjadi 2 jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Kedua jenis integral ini bakalan mengalami pengembangan berupa penggabungan konsep materi lainnya seperti pangkat ganda, trigonometri, eksponensial, pecahan parsial, hingga limit tak hingga. Untuk rumus dasar dari integral tak tentu bisa dilihat di bawah ini. Integral f x dx sama dengan fx. Bentuk umum integral tak tentu di atas telah dikembangkan lebih jauh sehingga kamu bakalan melihat bentuk umum integral tak tentu seperti di bawah ini. Integral kx pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Untuk rumus integral tentu agak berbeda dengan integral tak tentu karena kamu bakalan masukin nilai batas ke dalam rumus sehingga hasil akhirnya bakalan ngurangin batas atas dan batas bawah yang bisa sudah kamu tentukan sebelumnya. Untuk rumus integral tentu bisa kamu lihat di bawah ini ya. Integral b a f x dx min f b min f a. Yang ketiga, jenis-jenis dan sifat integral. 1. Integral tentu. Integral tentu adalah ngebatasin suatu daerah yang dibatasi oleh kurva atau persamaan tertentu dengan memasukkan nilai batas atas dan batas bawah. Pada bentuk integralnya, hasil dari integral tentu juga bukan lagi bentuk fungsinya yang nggak jelas hasil akhirnya, tapi angka satuan atau hasil perhitungannya yang jelas. Rumusnya integral tertentu. Integral b a fx dx sama dengan fb min f a. Contoh soal sebagai berikut, bisa kalian lihat dan kalian amati, bisa dipahami dulu contoh-contoh soal berikut. Oke, saya lanjut videonya. Sekarang yang kedua, integral tak tentu. Integral tak tentu menghasilkan fungsi baru tanpa memberikan hasil yang jelas. Karena integral tak tentu nggak punya batas bawah dan batas atas yang membatasi perhitungan sehingga setelah melakukan operasi integral hasilnya masih dalam bentuk fungsi. Rumus integral tak tentu sebagai berikut. Integral f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x. Jadi rumusnya integral tak tentu seperti itu.
Integral tak tentu juga memiliki beberapa sifat yang kamu perlu tahu. Karena beberapa sifat ini digabungin dengan beberapa materi lainnya seperti aljabar dan trigonometri. Aljabar, integral A x n dx sama dengan A per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Trigonometri bisa dipahami sebagai berikut. Bisa dilihat dulu dan dibaca. Saya lanjut. Linear, integral kfx dx sama dengan k integral f dalam kurung x dx. Integral fx plus gx dx sama dengan integral f x dx plus integral g x dx. Integral f x min g x dx sama dengan integral f. Jadi x dx min integral g x dx. Itu materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Setiawan. Kepada Mas Ahmad, saya persilakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Budi Wijaya. Yang selanjutnya, yang nomor 3, integral pecahan. Fungsi pecahan dapat didefinisikan sebagai fx atau gx. Penyelesaian integral fungsi pecahan dapat dilakukan dengan memecah fungsi yang kompleks menjadi beberapa fungsi yang lebih sederhana. Perhatikan contoh berikut. Integral 1 per x pangkat 2 min 1 dx. Penyelesaian integral tersebut yaitu sebagai berikut. Integral 1 per x kuadrat min 1 dx sama dengan integral 1 per x plus 1 x min 1 dx. Yang selanjutnya, fungsi pecahan tersebut dapat dipisah menjadi 1 per x plus 1 x min 1 sama dengan a x plus 1 plus b per x min 1. Yang selanjutnya a per x plus 1 plus b x min 1 sama dengan a x min 1 plus b x plus 1 per x plus 1 x min 1. A plus b x plus b min a sama dengan 1 sehingga b min a sama dengan 1 dan a plus b sama dengan 0. Didapatkan b setengah dan a sama dengan min setengah. Maka dengan menggunakan sifat integral diperoleh seperti berikut ini. Terusnya bisa teman-teman lihat dulu. Ya udah, saya lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya nomor 4, integral eksponensial. Fungsi eksponensial biasanya dinotasikan dengan e pangkat x. Beberapa konsep dasar yang harus dipelajari dalam integral eksponensial yaitu rumusnya integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Menurutnya integral e pangkat kx sama dengan 1 per k e pangkat x plus c. Integral k pangkat x dx sama dengan k pangkat x per in k plus c. Keterangannya e pangkat x sama x e pangkat kx fungsi eksponensial yang c konstanta. Yang selanjutnya 5, integral substitusi. Beberapa permasalahan atau integral suatu fungsi dapat diselesaikan dengan integral substitusi. Jika terdapat perkalian fungsi dengan salah satu fungsi merupakan turunan fungsi yang lain. Perhatikan contoh berikutnya. Integral 2x sin 1 per 2 x kuadrat plus 3 dx.
Kita misalkan U sama dengan tengah X kuadrat plus 3, maka DU atau DX sama dengan X. Sehingga DX sama dengan DU. Persamaan integral substitusinya menjadi integral 2X sin 1/2 X kuadrat plus 3. DX sama dengan integral 2 sin U DU. Sama dengan min 2 cos U plus D sama dengan min 2 cos setengah X kuadrat plus 3 plus D. Selanjutnya yang keenam, integral parsial. Integral parsial biasa digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Secara umum, integral parsial didefinisikan dengan rumus integral parsial, yaitu integral U dV sama dengan UV min integral V DU. Keterangannya U, V fungsi, yang DU, dV turunan dari U dan turunan dari fungsi V. Yang selanjutnya adalah tabel materi integral. Tabelnya seperti ini, bisa teman-teman lihat dulu. Sekian presentasi dari kelompok 6, kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan materi dan video, kami dari kelompok 6 atas nama Budi Agus Wijaya dan Ahmad Setiawan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.